Paskah apa sih spesialnya? Yuk kita obrolin. Shalom para penonton dan jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih kalau sampai sejauh ini saudara dan penonton semua masih mengikuti acara ngobrol di channel Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Nah, kita kali ini saya ingin ucapkan dulu pertama-tama ya bahwa selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah semuanya. Paskah. Karena kita masih berada di dalam nuansa Paskah Betul. gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi saudara menyimak apa yang tadi di awal-awal dipertanyakan gitu ya. Emang Paskah ini spesial apa? Coba mungkin bapak-bapak ibu di sini gitu kan. Berapa kali merayakan Paskah dalam kehidupan? Udah banyak sekali. Wah, banyak kali ya. Iya, banyak sekali ya. Kalau aku tanya kepada saudara semua pasti mereka juga banyak sekali Banyak ya sekali. ngomongnya. Tinggal dari umurnya aja berapa lalu dari sejak kita ngeh gitu. Kalau saya dari sekolah minggu lah. Iya, udah mulai dari jari telur Nah, sampai dari telur dari sekolah Iya, minggu. sama mereka juga dari sekolah minggu Kalau juga saya enggak merayakan. sih. Kalau Iya, ibu kan ya potong ya, ya, karena tapi baru- juga udah lama dong. Iya, Udah umur banyak lah. 24 jadi kira-kira udah sih. Sekarang 34 ya. Nah, ini kan kita pasti Hampir 39. iya. Pasti kan udah ini kita kalau ditanya udah berapa kali ngikutin Paskah, pasti sudah wah banyak sekali gitu. Iya, iya, iya. Ada nggak sih rasa kebosanan gitu ngikut Paskah gitu kayak apa sih ininya maknanya gitu? Apa sih spesialnya lagi kok kayaknya nggak ada Dari ibu dampaknya dulu lah, gitu. dari ibu dulu lah. Mungkin ada yang mau berbagi. Ya, dari Mungkin ibu di dulu. tahun ini merasakan ada yang berbeda dengan perayaan Paskah kita atau bagaimana? Coba. Ayo Bu. Ya, Ada kalau apa saya yang sih dirasakan? setiap kali Paskah tuh rasanya happy. Oh, kenapa tuh happy tuh? Ya. Dulu apalagi ya waktu baru kenal Tuhan Yesus, baru tahu bahwa Paskah itu kebangkitan. Aduh, tenang rasanya. Cinta mula-mula ya. Ya, rasanya tuh tenang sekali karena wah dosa saya diampuni gitu ya. Nah, terus udah pasti dapat surga, Ya. dosanya diampuni gitu, nggak usah lahir kembali. Dulu kan percaya ada reinkarnasi. Kalau Iya. sekarang setelah beriman pada Yesus, wah nggak usah lahir kembali nih, udah langsung di surga gitu ya. Nah, jadi happy banget. Tapi memang berjalannya waktu bukannya nggak happy. Tapi apalagi setelah melayani Tuhan, terus sekarang jadi pendeta gitu ya, jadi gembala gitu. Nah itu Paskah itu lebih arahnya lebih ke arah perenungan, ya. Jadi bukan ambil happy-nya dan secara secara sepintas atau secara itu wah happy banget nih, ininya tuh dosanya udah diampuni gitu ya. Nah jadi kalau yang tahun inilah khususnya lebih kepada perenungan. Iya. Karena di sekitar Paskah itu kita boleh jujur ya, kalau di sosmed itu mulailah ada orang-orang yang kirim-kirim TikTok lah apalah gitu ya tentang Paskah gitu ya. Nah, terus ada yang berpikir lah kalau misalnya iya kan kamu kan menurut kamu nih di Alkitab nulis begini-begini nih, aku kan nggak percaya Alkitab. Ada kan orang-orang yang nggak percaya gitu. Jadi di situ merasa ditantang. Di dunia ini pasti Tuhan kasih tahu lah, walaupun bukan di Alkitab nggak ditulis, tapi ada orang-orang atau di luar sana, di luar Alkitab yang coba meneliti apakah betul nggak sih Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, jadi khususnya tahun ini puji Tuhannya karena ada tantangan itu, jadi kita lebih cari mana fakta-fakta Alkitab fakta-fakta di luar Alkitab yang mencatat bahwa Yesus memang bangkit. Yesus Kristus, khususnya Yesus Kristus, anaknya Yusuf dan Maria itu memang bangkit dan terbukti. Nah, jadi kita tuh bisa jawab. Jadi mama maksudnya bisa jawab ke orang-orang yang tanya, loh aku nggak percaya Alkitab kok. Mana buktinya? Di luar Alkitab lah, ilmiah aja lah gitu, secara ilmiah gitu. Mana buktinya? Yesus bangkit? Ada. Nah, berarti aku bisa nyimpulkan bahwa Paskah tahun ini tuh membuat mama menjadi lebih banyak tahu lagi karena adanya tadi ya tantangan-tantangan Belajar. itu. Karena di dunia ini pencarian lagi. ya orang sekarang udah nggak gampang percaya sama Alkitab. Nah,
Itu juga menarik tuh saudara. Kemarin saya ingat kalau saudara belum nonton live streaming ibadah Paskah kita kemarin, boleh dicek di video di bawah ya. Soalnya kita ada archive-nya. Itu tentang bukti kebangkitan tadi yang Mamah tadi udah sharingkan. Nah, mungkin kalau saudara mau nonton silahkan ke channel kita ya, lihat di live streaming. Kematian dan kebangkitan. Bukti kematian dan Kematian. kebangkitan. Kalau kematian di Jumat Agung. Ada juga saudara. Nah, saudara bisa cek kalau belum. Nah, tadi mungkin dari Mamah, mungkin dari yang lain? Dari siapa abang dulu kali ya, yang senior Makna lah. Paskah. Senior lah Rasa gitu. paling muda. Pasca memang pastinya tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Gembala ya betul. Ada satu progres dalam kehidupan spiritual ya. Kalau dulu waktu masih kecil ya seneng lah pasti. Cari telur. Hampir setiap kebaktian Paskah dulu itu adalah kebaktian Padang untuk sekolah minggu. Nah, ya kan jadi ada suasana lain, cari telur dan lain sebagainya. Itu jadi artinya pencaharian spiritualnya belum ada, hanya memperingatin sepertinya kepada anak-anak itu sukacita. Tapi semakin lama semakin ini sekarang, apalagi saya juga tadi seperti Gembala sudah menjadi pendeta, pastinya ada pencaharian yang lain mengenai Paskah, ada makna yang tersendiri dalam kehidupan Paskah ya. Jadi makna dari apa sih sebetulnya makna Paskah itu kan. Nah, saya hanya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Paulus ya. Paulus. Sia-sialah imanmu atau kepercayaanmu kalau Yesus tidak bangkit. Iya. Ya kan? Itu artinya apa? Bahwa itu juga yang tadi dikatakan harus ada buktinya. Tetapi sia-sialah itu artinya kita harus memiliki iman juga bahwa Yesus sudah bangkit. Memang banyak orang, saya kalau dalam hati juga mau berpikir agak aneh juga ya. Kalau kita betul ya percaya bahwa ini Alkitab adalah sumber ya. Iya. Firman Tuhan ini. Firman Tuhan ya. Nah, tapi tadi kan banyak orang-orang yang tidak percaya sumber firman Tuhan ini, makanya cari bukti-buktinya yang lain. Itu memang menjadi tantangan untuk kita ya. Tapi membuktikan bahwa bahwa Kristus bangkit di luar iman firman Tuhan itu adalah bukti dari saintis, betul. Iya, saintis. Ya kan, bukti saintis secara ilmiah gitu kan, membuka logika manusia. Jadi kan itu sebetulnya kembali lagi ke zaman dahulu, zamannya empirisme, semuanya harus dibuktikan. Tapi sebetulnya firman Tuhan sudah kuat membuktikan bahwa Yesus bangkit. Jadi, nah saya membaca juga dari 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Ini boleh nih. 1 Korintus 15 ayat ke berapa? 58. Jadi di situ adalah sia-sialah bahwa kita kalau Yesus tidak bangkit, maka di sini bahwa kita tuh sebetulnya harusnya sudah mulai berdirilah teguh bersama-sama. Ya kan, karena kita sudah tahu bahwa Yesus adalah membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau di sini 58 kan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh kan? Iya. Jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya ketika kita sudah tahu Yesus Kristus bangkit, kita harus tetap berdiri teguh dan mulai bekerja. Ya kan, bukan hanya sekedar percaya. Ya kan, berada dalam satu persekutuan. Nah, gereja tuh harusnya, kalau misalnya saya hanya menghimbau, bagus misi itu harus ada, tetapi sekarang orang-orang yang jarang ke gereja harusnya datang ke gereja. Nah, itulah. Ya, supaya apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, tadi kan dikatakan sia-sialah imanmu kalau Yesus tidak bangkit. Iya. Ya, itu sekarang yang di sudah 13. bangkit. itu di 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 14. 14, betul. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Iya, Ya. betul. Tetapi kalau kita sudah tahu, ya saya menghimbau untuk yang orang percaya dulu aja lah. Iyalah, betul. Ya kan? Kalau Termasuk kita diri Om, sudah itu harusnya ke gereja dong. Supaya dengan persekutuan itu jerih payahmu tidak Tidak sia-sia. sia-sia. Oh, Itu maksudnya. Makna yang didapat yang Gitu baru kan? Nah, tapi nanti ada deh, nanti Pak Stefan dulu Oh ya, ya. Pak Stefan dulu ya. Apa ini? Enggak, maksudnya yang sia-sia tadi makan ada himbauan kan, jangan sia-sia lah. Itu bukan himbauan lagi harusnya ya. Iya, betul. Nanti lah. Kalau himbauan itu berarti bentuknya boleh dilakukan, boleh tidak.
Tapi Nah, gini Om, Mas Stephen dulu. Om Stephen dulu, makna Makna Paskah Paskah. yang Iya. Om dapatkan mungkin yang akhir-akhir ini gitu kan. yang Ya, sering- kalau setelah menjadi hamba Tuhan, makna Paskah itu jadi berbeda dalam pikiran saya. Sekali lagi kalau mau nyinggung di belakang sebelumnya itu, buat saya orang mayoritas Kristen di Manado, Paskah itu ibadah padang, ibadah pantai. 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 Karena dekat pantai. Pantai, lebih banyak pantai kan. Orang lebih senang main di pantai. Yang saya tahu setiap kali mau Paskah, puji Tuhan sudah mau Paskah. Mau jalan-jalan naik mobil, ya kan, mau naik mobil jalan-jalan sampai di pantai, mandi, makan bersama. Walaupun ada ibadah, Ya. ada ibadah singkat, lalu kita main, mandi, bikin game, Ya. cari telur. Itu dulu. Tapi ketika menjadi hamba Tuhan, cara berpikirnya orientasinya jadi beda. Ternyata Paskah itu tidak hanya sekedar merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam bentuk bermain, tapi lebih daripada itu, menjadi kemenangan dalam hidup saya. Apalagi Amin. saya kan keluar dari kegelapan kepada terang. Ya. Iya, Itu Paskah dalam hidup saya. Walaupun kecil udah sekolah minggu tapi pernah dalam kegelapan itu ya. Paskah ritual, Bu. Zaman saya belum bertobat, Paskah ritual. Paskah ritual. Oh iyalah, saya Paskah ke gereja, tapi di luar dari itu, wah, sudahlah. Mabok Maknanya lah berbeda. ini. Tetap sukacita tapi dengan pemaknaan yang berbeda. Iya, ya. berbeda gitu loh. Buat saya itu ritual. Saya enggak mengubah hidup saya dengan Paskah itu. Kan Paskah harusnya memberikan perubahan dalam hidup saya. Iya, Tidak, tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, tadi pinjam kata Ibu, mendalaminya kembali, merenungkan kembali, berbeda lah. Sampai hari inilah. Apalagi di usia yang sudah masih muda begini ya Bang ya. Sudah tidak muda lagi lah ya. Sudah tidak muda lagi kan, perenungan tuh jadi lebih banyak. Nah, Jadi lebih- kalau lebih nyambung sekarang jadi saya punya pemikiran baru. Tadi kan Pak Daniel kan bilang harusnya sebagai orang Kristen sudah beriman harusnya datang ke gereja dong Iya, ya supaya nggak sia-sia kan ya Iya, gitu ya. gitu. Dipastikan kembali imannya, dikuatkan Iya. kembali, dengar firman Tuhan ya bahwa Yesus itu memang bangkit Bangkit, gitu kan. menang, sudah Nah, menang Iya. lawan maut, tapi kalau dengan adanya pengalaman dari Pak Stefan punya saya pemikiran saya kok jadinya jadi beda ya kan gini. Sebab saya juga tadinya berpikir kenapa ya kok Jumat Agung orang kok nggak mau datang sih gitu. Iya. Padahal Tuhan Yesus mati buat menebus Iya. kita gitu ya. Terus udah deh ditungguin Jumat Agung nggak datang. Iya. Terus Paskah nggak datang juga gitu. Nah jadi harusnya kan datang, harusnya kan ngerasa sukacita, ngerasa ya aku berterima kasih Iya, iya. karena kematian dan kebangkitan Yesus membawa keselamatan gitu. Iya, betul. Tapi ternyata kalau waktu Pak Stefan di dalam kegelapan datang mah Iya, datang ke gereja. ini yang saya mau bilang ya. Kalau ungkapan tadi bilang meresponi Jumat Agung dan Paskah itu datang ke gereja, di Manado enggak usah dibilang. Iya datang Iya. ternyata. Datang. Tapi Kosong rumah. hidupnya tetap Nah, dalam kegelapan. kosong rumah. Nah, makanya saya bilang lebih daripada itu spiritualnya yang perlu dibangun. Nah, oke. Saya ketika masuk dalam panggilan Tuhan pelayanan, di situ baru saya terbuka. Oh, ternyata pengenalan saya akan Kristus selama ini, Bang, waktu itu sebatas budaya. Iya, Karena budaya. saya hidup di kalangan Kristen. Kristen ya. Saya nggak mengalami Tuhan dalam hidup, nggak mengalami Paskah yang sebenarnya. Betul. Paskah ya Paskah, buat saya itu ibadah, hura-hura, Iya, happy-happy. iya. Siang ke ibadah pantai, ya kan kita menikmati itu. Malam Paskah juga kita. Anggurnya beda aja. Anggur beneran. Oh, putih Bu, putih Bu. Nggak usah dibilang ya, tapi kurang lebih cap tikus lah. Ya, dia akhirnya dibilang juga. Oh, ini di Tapi ya ini ya apa namanya menarik ya, maksudnya kita semua punya makna Paskah yang beda-beda. Mika juga sebenarnya merasakan hal tersebut ya, karena waktu Mika kan ngikuti dari sekolah minggu gitu ya, rasanya dulu Mika tuh adalah orang yang lebih seneng kalau Natalan dibandingin Paskah gitu loh. Kayaknya kan soalnya kayaknya Lebih Natal rame tuh lah, banyak lebih- hadiah gitu. Iya, Kayaknya rame. banyak hadiah. Kayaknya tuh kan banyak hadiah, suasananya juga entah kenapa jadi lebih dingin gitu. Karena mungkin kita ngelihat salju di mana-mana padahal kita nggak ada salju gitu di Iya. Indonesia gitu. Cuma kayaknya lebih adem gitu. Lebih happy Lebih gitu. happy gitu. Heeh. Tapi ya memang sih makin kesini tuh semakin dewasa iman, dewasa rohani itu jadi menyadari bahwa makna Paskah itu jauh lebih dalam dari itu gitu. Dan bahwa itu tuh adalah sebuah bukti kemenangan Kristus atas maut sehingga kita tidak lagi di dalam kematian gitu. Iya. Karena kan
sebenarnya kan Paskah itu kan kalau mungkin kita semua udah tahu itu kan diambil dari lolosnya tulah ke-10 lewatnya bangsa Israel menghadapi tulah ke-10 yaitu malaikat yang, maut yang akan menyabut nyawa anak-anak sulung waktu itu gitu di pas di Passover. Mesir gitu kan. Pesaknya Mesir. Pesaknya gitu. Mesir. Nah, itu kan sebenarnya kan dari situ. Tapi kalau untuk di perjanjian baru Paskah itu ya Tuhan Yesus bangkit menang melawan maut Itu gitu. kan gambaran yang di Betul. Mesir kan. Iya, betul. Kayaknya di ngobrol kita pernah bahas tentang teh itu kan, Bu? Iya, Ya, Iya, ada kan itu beberapa kan kali. darah gitu. Roh Kudus. Roh Kudus Tanda yang T, tanda tanda Roh T, Kudus. kemudian ada darah di ambang pintu. Nah, itu ya, kan paskahnya itu mereka. Ya. terkait dengan itu. Terkait. Nah, harusnya kan kita dipenuhi dengan perasaan di mana wah, lega ya, nggak jadi mati. Bersyukur ya, Iya, nggak jadi gitu. mati. Bahkan di Iya kan? kitab Yohanes bahkan ditulis walaupun kita sudah mati, ya kan? Yang Yohanes 11 ayat 25 kalau nggak salah. Nah, itu Kristus kita baca aja dulu sebentar ya. Ya, boleh. Yohanes 11 ayat 25. Keren ada. Masih ingat nggak ya? Benar nggak ya? Iya benar itu yang 11 ayat 25. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, Ya. ya. Barang siapa Om Stefan yang Ya, baca. percaya Yohanes 11 ayat 25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya mati dari dia dalam Maksudnya dosa. mati Iya. karena kita di dalam dosa dan juga nanti mati fisik. Kalau kita mati fisiknya kita dikubur, maka kita hidup, roh dan jiwa kita Iya, hidup. iya. Nah, jadi tidak binasa gitu. Iya, tidak binasa, nggak di alam maut tadi kan. Kita kan happy karena nanti kita nggak akan lagi ngalamin penderitaan di api neraka, nggak akan lagi mengalami penderitaan di alam maut gitu. Itu kan memang sudah disediakan ya. Tapi banyak orang-orang kayaknya yang zaman sekarang nih berkaitan dengan itu nggak peduli lah. Nah, Itu mah mati mah gimana nanti, termasuk orang-orang yang udah beriman atau malah kebablasan gitu loh. Udah nggak apa-apa, aku minum juga nggak apa-apa, kayak misalnya budayanya Pak Stefan gitu ya, nggak apa-apa tuh nanti juga selamat. Nah kan gitu ya. padahal seharusnya di dalam Paskah itu kita merenungkan diri kita lagi gitu. Mestinya. Lebih lagi karena apa ya? Oh, nah gini Mik, Hatinya berubah. kami tuh merenungkan waktu dulu. Merenungkan, tapi Ini perenungannya dia. beda. Ini gitu. dia. Enak kali ini. Jadi memang seharusnya pemaknaan itu kan kalau misalnya kita secara spiritual juga ada transformasi dalam kehidupan ya, tentunya juga tindakan kita juga harus ada perubahan ya. Iya, betul. Memang Paskah pada saat-saat sekarang ini juga di maknanya agak sudah mulai bergeser ya. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana makna Paskah itu membawa kepada kita sebetulnya. Apa arti Paskah itu ya? Apa arti kemenangan? Kemenangan melawan maut artinya apa? Ketika maut sudah dikalahkan, tentunya nggak akan ada lagi khawatir, ya kan? Nggak akan ada lagi ketakutan. Karena dunia ini sekarang ini kan mulai karena adanya medsos, internet di mana-mana, kita bikin satu ketakutan dan diviralkan, itu membuat seluruh dunia takut. Iya, benar. Ya kan? Iya. Itulah yang harus, makanya kenapa kita harus mengerti bahwa Kristus datang itu membawa damai, makanya disebut Raja Damai. Ya kan? Karena kita baca dari Yohanes 14 ayat 27. 14 ayat 27. Mama belum baca. Oke. Yohanes 14 ayat 27 saya baca ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, itu kan artinya Amin. Dunia juga seharusnya mengerti, dan ini dikatakan bukan damai sejahtera saja, tapi damai sejahteraku. Bayangkan Kristus di kayu salib, ketika dia dicaci maki, dicambuk dalam keadaan kesakitan, damainya hatinya masih tetap ada, sehingga dia mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, dia nggak marah gitu ya. Dan dia tidak marah. Itulah yang namanya damai sejahtera sejati, dan itu sudah ditinggalkan. Nah, kalau kita menghadapi masalah perang, akhirnya panik, harus nggak usah jauh-jauh.
BBM mau naik aja. Iya. Itu antrian tuh di Antriannya. mana-mana. Iya. Iya. Panik buying. Panik buying gitu kan. Nah itu menurut saya itu juga harus kita maknai bahwa dengan adanya Paskah seharusnya kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kita itu sudah tidak ada lagi, Iya. ya kan? Karena kita tahu namanya beriman itu karena kita percaya walaupun tidak melihat, Iya, ya kan? iya, Ya iya. kan? Artinya kita nggak perlu memerlukan bukti dulu, Bukti bahwa dia bangkit. ya kan? Atau bahwa tidak akan naik baru kita percaya enggak gitu kan? Iya kan? Iya. Iya, Mungkin itu karena banyak sikap tidak acuh tadi mungkin. Iya. Mungkin, Kalau ya, menurut betul. saya jadi lupa. Ya jadi anak-anak Tuhan ini khususnya yang ngantri karena dia anak-anak Tuhan yang anak Tuhan ya. Lupa bahwa Paskah itu membawa damai sejahtera itu tadi Iya, kan. iya. Kenapa sih kita kok bisa tetap damai sejahtera? Karena kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Iya. Iya. Ya, bukan kekuatan kita sendiri. Iya. Jadi kalaupun misalnya nih, bukannya artinya kalau kita bensin udah mau habis nggak beli bensin ya, enggak Iya, juga enggak gitu. gitu. Tapi juga kita nggak perlu panik buying tadi. Jadi percayalah bahwa kalau Tuhan tahu loh kehidupan kita. Tuhan tahu di depan ini dunia ini akan jadi seperti apa. betul. Kita nggak tahu. Tapi kita nggak usah panik karena hidup kita di tangan Tuhan. Jadi kalaupun itu naik, Ya. Tuhan akan memampukan. Iya itu dia. Gitu. Nah, naik ya sudah lah gitu kan. Karena Iya. itu juga diizinkan Tuhan. Ya Iya, kan? betul. Untuk naik. Jadi pemikirannya jangan ke kita lagi, jangan gitu. Pemikirannya mungkin bisa ke Tuhan. Iya. Karena dia sudah bangkit, dia menang gitu. Nah, itu. Ya, buat saya gini ya, sebenarnya pasca tahun ini bisa menjadi refleksi dalam hidup kita harusnya. Ketika dunia sedang mengalami goncangan perang, itu kan mengakibatkan harga minyak naik dan berdampak. Filipina itu udah mulai sama India tuh udah dinaikin dan orang berbondong-bondong antri di BBM Bu itu di India tuh dan wah stres luar biasa ketakutan. Nah dengan Paskah ini sebetulnya buat kita orang-orang Kristen saya menggunakan kata keuntungan kita ya yang hidup di dalam Tuhan merayakan Paskah mestinya iman kita ini semakin diperkuat lewat peristiwa ini. Iya, Makanya sebenarnya tadi kalau mendalami tentang Paskah kalau kita mau bicara secara serius gitu ya hari ini pengalaman misalkan ke saya itu menambah iman saya. Saya harus lebih berpengharapan di dalam Tuhan. Iya. Karena kematian dan kebangkitan Yesus itu menyatakan kalau saya menggunakan kata gini, nih, kalau Yesus lagi ngomong, gua bangkit nih. Mau bilang, "Loh, gua udah bangkit nih." Lu mau bilang apa? Berarti kekuasaan ada di tangan dia. Iya. Maut dikalahkan. Iya, betul. Ini pesan buat kita semua. Kalau Yesus saja bisa mengalahkan maut, dia bangkit memberikan kemenangan. Itu yang paling susah padahal ya. Kenapa kita tidak? Iya, betul. Kita tidak melakukan itu. Yang melakukannya Tuhan. Betul. Kita hanya disuruh untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ada sedikit cerita lucu gitu. Kan lagi saya telepon tadi dengan orang tua di kampung saya. Lagi bicara tentang ada yang dipanggil Tuhan lah pulang karena sakit meninggal gitu ya. Karena sakit asam lambung. Salah satu penyebabnya ya karena katanya stres ya kan itu kesel. Saya guyon gini ke papa, makanya jangan stres-stres. Kan papa bilang, "Oh ini bulan Juni ada mau merayakan ulang tahun pernikahan ke-60." Ya kan bulan Juni. Saya udah bilang saya nggak bisa pulang, kami keluarga di sini nggak bisa pulang. Udah tenang aja, udah nggak usah stres. Iya nggak usah stres. Saya bilang begini Pak, kalau tidak dirayakan ulang tahun itu kan tidak batal juga jadi tidak jadi ulang tahun juga kan. Tidak berumur 60 juga perkawinan. Nah tiba-tiba berhenti di 59, nggak jadi 60 karena nggak dirayain kan gitu. Itu kayak peristiwa kecil tapi sebetulnya membawa dampak yang cukup besar bagi banyak orang. Dia stres menghadapi keadaan sekarang. Ya kan. Ya banyak kan yang nggak terpenuhi ini stres, nggak terjadi itu stres, menghadapi kenaikan BBM misalkan stres, ketakutan. Padahal kita merayakan Paskah yang bicara tentang kemenangan. Betul. Nah ada kalau bicara tentang kemenangan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, coba nanti Mika baca. 15 ayat yang ke 57. 1 Korintus Ya, 1 Ya. Korintus 15. Nah, ini ayat yang undangnya sebelumnya nih. Ya, Ya, boleh, ya, Ayat di betul. atasnya ya. Iya, iya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang memberikan kemenangan siapa?
Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang bisa mengalahkan maut. Nah, oke. Kita hanya mendapatkan bagian dari kemenangan itu. Betul. Jadi kalau bicara tentang Paskah yang sesungguhnya, bicara tentang Anda menang. Udah gitu Ya. aja. Tapi Anda menang. begini, nggak semua kita bisa enak aja dapat pokoknya Anda menang, enggak ya? Ya Ada itu. bagian yang kita kerjakan. Iya memang. Ya bagiannya itu jangan takut, percaya kepada Tuhan, Betul. Tapi juga bagian yang kita kerjakan itu adalah kita tahu banget firman Tuhan. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Iya, kalau kita tidak mengerjakannya, misalnya gitu, kita tetap aja nggak mau peduli dengan firman Tuhan, kita tetap aja hidup semau-mau kita, ya nggak ada kemenangan. Iya. Iya. Walaupun katanya kita beriman sama Tuhan Yesus, tapi tidak mengerjakan apa-apa. Ya udah, itu tetap nggak ada kemenangan gitu. Iya. Nah, itu. Tapi ya puji syukur kalau kita semua bisa merasakan itu ya di tahun ini masih diberi Tuhan waktu untuk bisa merayakan Ya Paskah. harusnya loh, harusnya gitu loh. Dan yang mama juga pikirkan gitu ya, ada orang-orang yang merasa dia Kristen, dia beriman sama Tuhan Yesus, tapi dia udah nggak mikirin lagi Alkitab karena katanya Alkitab itu sudah kuno gitu ya. Berarti kan dia tidak mengerti bahwa Alkitab itu tuh ya dan amin, artinya tidak termakan oleh waktu. Iya. Dan selalu abadi gitu. Firman Tuhan itu abadi. Nah, masalahnya dia tidak pernah ikut ibadah, dia tidak pernah lagi mendengarkan firman Tuhan gitu. Sampai dia tuh nggak ngerti kalau dibilanginnya Paskah ini apa sih dampaknya ke kita sekarang, karena dia pikir Paskah itu cuma 2000 tahun yang lalu gitu. Ya. Padahal nggak seperti itu. Nah, jadi memang ada orang-orang yang sayang sekali gitu. Kalau ada orang-orang yang udah kenal Tuhan Yesus katanya, tapi tidak pernah ibadah, tidak pernah dengar firman Tuhan, sehingga dia lama-lama memakai kekuatan sendiri, hidupnya masih hidup yang lama. Padahal Tuhan Yesus itu bangkit untuk memberi kita hidup yang baru. Gini Dan loh. memiliki pengharapan. Iya. Gini loh, kan Alkitab yang bilang kan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Nah, dengerin firman Tuhan itu datang ke gereja beribadah juga bisa di rumah, misalkan. Tapi dua-dua itu tetap harus terjadi karena persekutuan ibadah itu kan dikatakan oleh Paulus itu harus dilakukan. Jadi bagaimana kita mau mengklaim kita kuat, kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kita tidak melakukannya, tidak bertindak tadi. Ya karena manusia sekarang itu kan selalu mengandalkan diri sendiri. Itulah terjadi pergeseran karena mungkin dia sudah punya uang. Biasanya kan orang kaya itu paling susah untuk percaya sama Tuhan, Betul. Itu jadi Dan orang pintar. Iya, merasa pintar bukan orang pintar. Iya. Orang merasa pintar itu dia udah nggak itulah peduli. Nah, itulah makanya kadang mereka ketika mereka sudah tidak mampu hilang harapan. Iya, betul. Karena mereka nggak tahu punya Karena pengharapan lain. fondasinya lemah. Bicara soal pengharapan, itu ada satu ayat yang bagus di 1 Petrus 1 ayat 3. Om Daniel mungkin. Iya, 1 1 Petrus Petrus 1 ayat 3 coba. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu kan? Ada kebangkitan loh tadi. Iya, Ada jadi pengharapan. kebangkitannya itu Ada ini kata yang ini yang telah melahirkan kita kembali. iya. Oleh kebangkitan. Nah, oleh karena itu, ya pasti Iya, oleh oleh kebangkitan. kebangkitan, iya. Oleh karena itu, semua manusia walaupun dilahirkan dalam keluarga Kristen, kalau dia tidak dilahirkan kembali, Iya. dia tidak akan pernah tahu merasakan bagaimana hidup bersama Kristus. Betul. Lahir baru lah ya. Lahir baru. Dilahirkan Mungkin kembali. itu kali yang saya alami dulu yang kalau saya flashback ya. Oh, iya, Pasca, tapi kan nggak lahir baru. Iya, iya. Jadi hanya sampai nyangkutnya di otak doang, Mika. Betul. Ya ritual, ya gua ritual, tapi nggak lahir baru. Betul. Nah, Gitu. Lahir baru itu ada nih disebutkan juga di Roma 6 ayat 4. Itu mendapat hidup yang baru gitu ya. Ya. Mungkin Mika yang baca gitu. Roma berapa? Roma 6 ayat yang Roma 6 keempat. ayat 4.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Di hidup yang baru itu kalau kita baca di Alkitab itu tuh tidak mengikuti keinginan kita lagi, tapi mengikuti keinginan Tuhan. Iya, betul. Nah itu juga artinya gini loh, kita nggak pakai pikiran kita terus. Jadi kalau kita ngalami kesusahan kita takut sendiri, mengalami ini perang nih BBM naik kita takut sendiri Iya, gitu ya. betul. Semua pakai pikiran kita. Iya, malah pikiran kita. malah nggak akan kesannya kita kuat. kalah ya. Iya, betul. Pemenang kan harusnya kan kita pemenang tadi. Kepanikan itu Mika bisa membuat orang itu jadi pesimis terhadap Tuhan. Dan itu kan hilang pengharapan. Ya itu. Orang kalau udah hilang pengharapan itu pasti putus asa, terus bunuh diri biasanya gitu ya. Nah, tapi kalau orang itu punya pengharapan, tidak akan ada yang namanya patah semangat atau patah hati. Jadi setiap orang yang punya pengharapan tuh besok pasti ada jalan keluar. Amin. Begini loh, bukan berarti masa bodoh ya, masa bodoh dengan kejadian sekarang. Tapi pengharapan tuh gini, semuanya terserah Tuhan. Saya hanya berjalan menurut keyakinan dan iman kepada Tuhan. Ya sudah, jalannya aja. Malah tanya sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah ini nih. Ini tuh benar nggak sih Tuhan? Aku tuh mau sih gimana? Itu berdoa. Iya. Nanti Tuhan itu kasih lewat temen lah, siapalah ada jawaban-jawaban. Karena orang-orang seperti itu tujuan hidupnya nggak jelas sebetulnya apa. Sedangkan yang diceritakan oleh Paskah, tujuan hidup kita kan memiliki tujuan hidup yang baru. Yang pasti yang Kan baru. memiliki Iya, pengharapan betul. di dalam Iya. Kristus ya kan, berkemenangan. Oh ya, kan? pengharapan di dalam Kristus itu ya. harus Iya. tepat. Artinya kan, nah itulah yang membuat seseorang akhirnya nggak tahu harus kemana. Nah, Ya walaupun dia tahu Tuhan itu sangat berkuasa, karena dia nggak pernah mengalami kok. Kemarin, ini pas betul kemarin. Ya. Kemarin ini kan selesai ibadah Paskah gitu. Terus udah gitu saya bicara dengan jemaat. Ya. Terus udah gitu jemaat itu sudah lama tidak berdoa. Karena dia bilang gini, percuma lah saya bicara juga, misalnya dia bicara dengan temannya dia atau dia bicara dengan pasangan hidupnya dia, percuma lah, dia juga nggak akan bisa nolong, katanya gitu. Loh, terus kamu gimana? Ya udah diam aja. Berdoa enggak? Percuma juga, berdoa juga, siapa yang bisa nolong? Terus saya bilang, loh, doa itu adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan untuk kita. Di dalam kita berdoa kita punya pengharapan. Iya, mengharapkan. Nah, Yesus ini bangkit, dia tuh hidup. Iya. Nah, kamu pikir dia hidup tuh gimana sih? Dia hidup di dalam hidup kita. Kita harus menghidupi itu. Iya. Kita harus beriman pada bahwa Yesus hidup dalam hidup kita dalam bentuk Roh Kudus. Betul. Berdoa dong supaya dapat ini jalan keluar, supaya kamu tahu bahwa kamu hidup kamu di tangan Tuhan. Iya. Mulai nanti malam kamu berdoa ya. Nah. Nah, terus tadi pagi saya cek aja sih. Saya cek. Tadi malam kamu berdoa nggak berdua sama suamimu? Iya Bu, udah gitu. Dia punya pergumulan. Ini langsung dapat tawaran kerja. tawaran kerja. Itu baru satu kali berdoa tuh dia bilang, "Ibu, saya jadi ya dan amin ini." Lah iyalah. Memang benar sih yang kita bilang tadi kan, orang kalau dia sudah ini dengan Tuhan, sudah tidak punya pengharapan di dalam Tuhan karena mengabaikan mungkin firman pernah, Tuhan dan jarang ke sebagainya, gereja. Hampir itu nggak pernah ke mengecil imannya. Semakin lama semakin mengecil imannya, ditambah lagi dengan ekspektasi manusia yang tidak tercapai dianya. Dia punya harapan sendiri yang tidak tercapai. Dia tidak melihat bahwa sebenarnya pengharapan di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar kita berdoa supaya dapat T di depan T-nya ada, bukan. Tapi menguatkan iman kita. Iya. Bahwa Tuhan pasti akan tolong. Iya, kalaupun nggak tolong kan kita belajar lah dari 3 anak muda kan yang di kitab Daniel kan. Iya. Kalaupun Tuhan nggak tolong, saya tetap akan berpengharapan di dalam berpengharapan Tuhan. dalam Tuhan. Itu maksudnya. Iya. Jadi kalau Mika simpulkan dari segala perbincangan kita ini, Paskah itu harusnya membawa pengharapan baru, Pengharapan baru. Bahwa kemenangan. kemenangan dan tujuan baru. Iya. kan. Hayo, Hidup Yesus kita sudah mati, yang, gitu. yang berubah di dalam Iya. Kristus. Iya. Harusnya seperti itu. Paskah itu Kasih membawa tahu kita. Yesus sudah mati dan bangkit buat kita, buat kamu. Betul, Iya kan? betul. Nah, mungkin kita udah sering ya melontarkan kalau misalnya saudara punya pertanyaan, silakan di komentar gitu ya. Nah, kali ini kita yang melontarkan pertanyaan pada saudara semua. Kira-kira saudara, makna Paskah bagi saudara apa?
Apa yang saudara rasakan pada Paskah tahun ini? Tolong ceritakan Mungkin di komentar. bisa diceritakan di kolom komentar di bawah. Jadi nanti kalau misalnya saudara tergerak, oh iya ya, saudara mendengar kita berdiskusi dari tadi, terus kemudian ada yang timbul di hati saudara, aduh saya ingin bersaksi tentang Paskah tahun ini tuh saya merasakan kayak gini loh. Siapa tahu Saya bisa jadi merasakan bahan perubahan. diskusi, siapa tahu bisa jadi benar, bahan siapa diskusi, tahu bisa Om, menjadi iya kan? bahan Atau diskusi. bisa ikut ngobrol. Wah, bisa. oh iya, datang ke kesaksian. sini, datang ke Kita sini. undang. Iya, Iya, datang, kita iya. undang. Kami mau kok mengundang orang-orang yang pengen ikut ngobrol. Ayo, mari bersama-sama di sini kita akan berdiskusi berbicara tentang Alkitab bersama-sama. Ayo. Nah, jadi kalau saudara punya cerita-cerita tentang pengalaman Paskah saudara, bagaimana saudara berjumpa dengan Tuhan dan segala macam, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada pertanyaan, bisa juga tetap masih dibuka ruangnya untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa saksikan ngobrol-ngobrol berikutnya karena nanti pasti akan banyak sekali isu-isu dan juga pendalaman Alkitab yang lebih jauh lagi ke depan. Dan kalau saudara menyukai video ini jangan lupa klik like, kemudian subscribe channel kita dan juga nyalakan notification bell supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.